Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Jadi kita mau bahas topiknya kan tadi udah di info ya. Jadi topiknya adalah cara menentukan target profit sederhana dan efektif. Nah, ini udah berarti target take profit gitulah ya, target profit TP ya. Berarti kan sebelum target profit pasti ada entry-nya ya. Jadi kita nggak bahas entry-nya nih, kita bahas target profit-nya aja. Ya. Nah, berarti kalau di sini berarti Bapak Ibu udah pernah trading semua ya. Atau siapa yang belum pernah trading, mungkin boleh diinfo. Di chat juga boleh, ngomong langsung juga boleh ya, santai aja ya. Jadi kita bahas di sini kan target profit ya, efisien, efektif.
Oke, jadi kita langsung ke chart ya. Boleh diinfo nih, Bapak Ibu yang mungkin yang belum pernah trading sebelumnya, forex, gold, oil trading gitu atau indeks, mungkin boleh info di chat yang belum pernah. Ya, kalau nggak ada yang info berarti sudah pernah kan, berarti kita bisa langsung target profitnya ya, nggak masuk entry-nya. Oke, kita lanjut langsung ke uh, MetaTrader Java. Oke, kita ke MetaTrader. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan ada chart nih. Chart apa nih? Kalau mau dibahas boleh, Sobat Trader, mungkin ada yang sudah ada seringkali trading di pairs tertentu gitu. Boleh diinfo aja ya, kita langsung bahas. Mungkin juga ada yang sudah ada open posisi gitu, buy atau sell. Nah, target profitnya di mana? Mungkin lebih bagus lagi tuh dari contohnya langsung. Ya, boleh aja ya, tinggal di-share aja di kolom chat atau langsung ngomong aja. Buka aja, di-unmute, langsung ngomong ya. Silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Ya, siapa aja boleh ya, tidak terkecuali. Ya, boleh ada siapa nih? Ada Pak Agung boleh, Pak Fajri, Pak Mindra, Pak Muhammad Yasin, Pak Sigit, Pak Tio, Pak Wahyu, Pak Saputra, Pak GP Mohan ya, GP Mohan. Ya, kemudian ada Pak Rijalul ya. Silakan ya kalau mau dibahas. Pair apa biar sekalian. Raya aja udah ada posisi open kan. Berarti langsung tinggal cari target profitnya yang efisien dan efektif. Ya. Oke, silakan. Oke, kalau itu kita sambil ini kita lihat belum ada chat nih di ininya, di Zoom-nya. Oke, kita lanjut, kita lihat di sini misalkan kita ke Euro USD misalkan. Kita ke USD. Oke, kita lihat daily ya. Kita lihat daily, kita lihat di sini daily. Kita lihat daily, kemudian kita lihat daily. Nah, kita contoh seperti ini ya. Nih kalau kita lihat untuk entry point-nya ya. Kalau entry point mungkin sudah ada masing-masing sobat trader sudah punya strategi masing-masing ya untuk entry point atau untuk menentukan level entry. Nah, sekarang untuk menentukan level take profit-nya. Ya, jadi kan kalau entry point misalkan salah satu contoh untuk entry point adalah misalkan seperti ini. Nih saya coba geser ini ya. Salah satu menentukan entry point misalkan seperti ini ya. Ini kan ada pola nih, pola bearish engulfing kan. Ini kan pola ini ya, kelihatan ya. Pola ini kan ada bearish engulfing. Ini saya coba kasih ini tanda nih kan ada bearish engulfing ya. Oke, nah ini kan kalau ini kan adalah bisa jadi poin untuk entry ya. Kalau bearish engulfing berarti entry-nya adalah sell. Ya, ini contoh Euro USD berarti kita sell Euro USD. Oke, sell-nya adalah sederhananya adalah di next open candle ya, berarti di sini. Next open candle berarti di mana itu contoh kita tandain itu open candle-nya itu next-nya di sini kan. Nah, di sini ya. Nih di 1.14109. Nah, ini kan open candle kan karena ini adalah bearish engulfing. Jadi kita sell di sini ya. Kita kan bahas kali ini adalah level take profitnya yang efisien, efektif gitu ya. Nah, kalau stop loss-nya langsung aja bisa kita taruh di atasnya high, di atas di sini high. Kita tandain level stop loss, kita tandain misalkan di sini kita tandain. Oke, kita tandain, tunggu. Ini kok nggak muncul ininya. Oke. Ini kita tunggu. Kolomnya nggak muncul. Oh, di sini. Nah, ini dia. Ya, kita tandain misalnya merah. Merah. Nah, ini level stop loss di atas sini kan.
Nah, take profitnya di mana? Nah, sederhananya adalah ya, kalau kita ambil posisi open entry ya, maka level take profit atau level take profit kita kalau kita sell, maka kita bisa targetnya adalah level support yang terdekat atau level low yang terdekat atau level lembah yang terdekat. Ya, berarti level lembah yang terdekat di mana? Lembah yang terdekat ya sebenarnya kalau kita tandain adalah level-level yang seperti ini ya. Ini low yang ini adalah level, oh udah gede banget ini. Tunggu. Saya buletin aja. Level low yang level low yang terdekat misalkan ya ini yang low yang ini ya, ini terdekat. Terus next adalah low ini, low-nya candle ini atau low yang ini ya gitu ya. Atau kalau mau yang benar-benar kayak sikunya itu low yang ini. Nah, itulah level-level untuk kita bisa take profit. Ini contoh kan di daily D1 ya. Di D1 oke, berarti kan kalau kita TP yang target yang low ya, swing low-nya paling rendahnya berarti di sini yang ini ya. Yang ini ya. Ini swing low-nya yang rendah, kita bisa pasang level TP di sini. Ya, TP di sini berarti kita tandain misalkan TP-nya di sini ya, di sini. Nah, kita hijauin. Hijau level TP. Nah, kalau seperti ini kan kita entry di sini. Entry di sini kemudian dia turun kena TP berarti di sini. Nah, ini TP-nya di sini dia. Dia kena TP di sini. Nah, ini level untuk kita menentukan take profit ya. Ini kita TP di sini. Kita TP di sini. Oke, kalau yang terdekat ya tadi kan contoh di sini. Kalau mau yang terdekat berarti yang low yang candle yang terdekat di sini. Nah, ini kan secara daily kan. Karena kalau secara hampat mungkin dia bisa jadi dia jadi siku ya. Atau swing low ya. Level terendah di swing low-nya. Kemudian ini yang next-nya. Nah, baru kemudian next-nya lagi yang bawahnya lagi sini. Nah, ini level-level take profit kita untuk open sell dengan strategi trading adalah kita lihat di sini ada bearish engulfing ya. Kalau kita gedein, kita geser ya seperti ini. Nah, kelihatan ya. Jadi TP kita tadi bisa take profit kita di sini yang terdekat ada low yang terdekat ya. Kemudian kalau next-nya itu bisa di low yang sini. Kemudian next lagi adalah low yang sini ya, atau next-nya lagi low yang di sini. Nah, kita bisa take profit. Nah, ini pun kalau kita ukur sebenarnya kalau dia sampai yang terdekat sini aja itu risk reward-nya gimana? Oke nggak? Risk reward-nya kalau kita entry di sini, di open di sell di sini, stop loss kita mungkin di atasnya sini kan sekitar 76 pip. TP-nya itu di 57, berarti kan kurang. Jadi kita bisa kalau mau 1:1, berarti yang low yang sini, ya ini kan 99 masih oke. Masih risk reward 1:1 lebih ya. Kita bisa ambil untuk TP yang di sini. Ya kalau mau lebih lagi di sini kan di 1, bahkan bisa dikatakan ini 1:2. Ini kan 141 pip. Ini kan tadi stop loss-nya hanya di sekitar ini 70 pip ya, 74 pip. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini kan dia 140 bisa sampai 2 kali lipat. Berarti risk reward ya 1:2. Nah, ini kita bisa seperti itu. Kalau memang lebih baik sih risk reward rasionya lebih besar ya 1:2 ya, supaya kita tidak harus mengejar win rate yang tinggi ya. Kalau misalkan kita hanya kita 1:2 maka win rate kita nggak harus besar. Win rate itu kan berarti win rate ya. Win rate itu kan sama dengan akurasi profit ya. Akurasi profit bahasa sederhananya ya. Akurasi profit transaksinya misalkan kalau dari 10 kali kalau win rate kita misalkan profitnya itu cuma 4 ya, dari 10 kali transaksi 10 kali, kalau yang profitnya itu cuma 4 kali ya, profit 4 kali
tapi loss-nya 6 kali. Nah, kan ini wah, loss-nya 6 kali. Tapi ini masih profit. Misalkan kalau dia 4 kali, ya 4 kali, tapi stop loss-nya cuman tadi berapa? Misalkan di 70 pip. Tapi TP-nya di 140 pip. Nah, kalau misalkan profitnya berarti berapa? 4 kali 70. Berapa 4 kali 70? 4 kali 70 adalah 280. Oke, maaf. 4 kali 70 ya. Oh, enggak, maaf. 4 kali 140 kan? 140. 4 kali 140 berapa? Kita pakai kalkulator aja. Kalau biar ini. 4 kali, kalau bisa langsung jawab boleh dibantu ya. 140 kali 4. Ya, betul kan 560. 560. Nah, kemudian kalau loss-nya itu 6 kali lebih banyak. 6 kali lebih banyak ya. 6 kali, tapi kalinya cuma 70. Berarti sama dengan 6 kali 70, 320. 420, Pak. 420 benar, terima kasih. Iya. 420 ya. Ini masih berapa profit nggak nih? Masih profit ya, sama dengan 560 dikurangin 420. Masih profit berapa? Pip. 140, Pak. Masih profit 140 pip ya. Kalau dia trading 0,1 lot, ya ini bisa diumpamakan berarti adalah 140 dolar profitnya dari 10 kali transaksi. 10 kali transaksi 4 kali profit, 6 kali loss, tapi masih profit 140 dolar. Operasinya masih profit ya, Pak. Akumulasinya masih profit, iya, gitu kan. Walaupun akurasinya bisa dikatakan hanya 40% win rate-nya, ya. Ini cuman sebenarnya win rate-nya adalah 40% winning rate, ya, winning rate. Itu cuman 40%, ya. 40%. Oke. 40%. Jadi kalau misalkan ada ada di luaran sana yang bilang ya dia akurasinya 90% ya. Nah, ini belum tentu profit. Kalau apa? Kalau apa? Kalau misalkan akurasinya 90%, anggap aja transaksi 10 kali ya. Transaksi 10 kali ya. Belum tentu profit. Kalau apa? Kalau misalkan TP-nya cuman 10 pip, tapi SL-nya adalah 100 pip. Nah, ini kan berarti kan kalau winnya winnya 90 ya. Winnya itu 90 tapi kali 10 sama dengan 900. Tapi loss-nya itu cuman 1 tapi kali 100. Jadi masih minus, maaf, ini yang ini ya, misalkan ini loss-nya, tapi SL-nya adalah salah nih saya, ini 9 ya, 9 kan 90, SL-nya itu minus 100. Nah, ini masih minus 10, walaupun dia bilang akurasinya adalah 90%. Akurasi win rate-nya 90%, tapi masih minus karena TP-nya cuma 10 pip, SL-nya 100 pip. Ya, atau bahkan nggak pakai SL, jadi bisa minusnya lebih besar daripada 100 pip. Oke, kembali lagi ke sebelumnya. Oke, kita kembali lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Pak Sarul, ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Yahmat Yusuf? Pak Imam, ya silakan Pak Imam. Ya, selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak Imam. Ya, mohon maaf Pak, ini mau nanya Pak. Untuk yang di chat ini kan di daily Pak ya, anunya ya, di satu tadi ya, time frame-nya ya. Betul. Ya. Untuk yang bacanya chat itu di daily itu untuk tipe
trader yang seperti apa, Pak? Yang harian, 1 hari, atau mungkin apa istilahnya, swing atau apa kayak itu, masih baru sekali saya, Pak. Saya masih belajarnya masih di scalping masalahnya. Jadi ini untuk yang time frame D1 ini cocoknya untuk tipe trading yang seperti apa, Pak Yudi? Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke Pak Imam. Ya ini kan untuk melihat arah besarannya. Jadi boleh aja nih orang yang trading scalping, day trading, swing trading boleh juga pakai lihat untuk patokannya di daily. Ya kan kalau kita lihat patokannya di daily, ini kan kita lihat bahwa ini cenderung untuk turun untuk next day ya. Next day-nya itu kan berarti next day itu misalkan contoh di sini adalah tanggal 17 Januari gitu ya. Di sini kan. Nah, berarti di 17 Januari itu ya, siapapun itu tipe tradingnya, scalping, day trading, swing trading, dia hanya ambil posisi open sell. Ya gitu ya. Untuk supaya mengikuti tren besarnya ya. Jadi jangan dilawan kan. Karena sini kan ini bukan hanya sekedar bentuk-bentukan candlestick ya, tapi dari sini kita bisa lihat perilaku pasar bahwa ini si seller sedang memukul kalah buyers. Bearish sedang ya si bullish KO sama bearish ya kan. Bull banteng sudah dikalahkan beruang. Dia di KO-kan gitu kan. Nah, berarti kan next day berarti itu adalah kekuasaannya si bearish gitu kan. Kekuasaannya si beruang gitu kan. Jadi kita kalau bisa ikutin siapa yang sedang berkuasa pada hari itu. Ya. Ya kan? Untuk lihat tren ini Pak, misalkan hari tanggal 17 ya, ini kan cenderung turun Mas Ian. Untuk next day, tanggal 18-nya itu kita lihatnya di pagi hari atau tengah hari gitu, misalkan kelihatan merah berarti trennya turun gitu. Atau seperti apa Pak Yud? Jadi untuk pola ini, si bearish engulfing ini, pola tunggu ya, saya tunjukin dulu ya. Ini kan pola ini, bearish engulfing, ini kekuatannya besar. Ya, jadi ini istilahnya kalau ini rudal balistik ini udah membuat bombardir ya kan, sehingga cenderung dia akan mulai touch ground-nya itu sampai ke level low terdekat. Ya, level low terdekat adalah berarti di sini yang ini lekukan ini kan lekukan swing low ya. Nah ini ke arah sini nih saya tebelin ya, saya tebelin. Nah ini saya tebelin nih. Nah inilah target untuk rudal balistiknya selesai ya. Gitu ya sini ya. Nah ini targetnya. Jadi berarti kalau belum nyampe sini masih ada untuk cenderung untuk turun. Nah gitu ya, cenderung untuk turun. Jadi walaupun di tanggal 18 tadi 18 ya, ini berarti masih cenderung untuk sell gitu. Jadi siapapun itu tipe tradingnya scalping, day trading, swing trading masih ambil posisi open sell gitu. Ya nanti dengan strategi masing-masing boleh ya. Tapi poinnya adalah ini cenderung untuk turun. Itu. Jadi kalau kita dikecilkan ya, kalau misalkan kita kecilkan ini ya di M15 misalkan ya. Ya. Yang 15 kita geser, maka tadi kalau di yang tadi itu berarti di mana tadi dia jauh ya, M15 karena kan M15 ya jauh ya, jadi itu cenderung untuk turun ya, cenderung untuk turun. Kita bisa ambil posisi open sell. Wah jauh juga ya, kecilin dulu deh. Oke, mana dia tadi? Jauh juga ya. Tapi tadi karena 15 menit ya, ini daily aja itu tadi ya. Jadi poinnya gitu ya. Nanti kita pantau lagi di time frame yang lebih kecil untuk kalau scalping ya. Untuk scalping tadi Pak ya, di time frame idealnya di M15 Pak ya. Ya, setelah melihat D1 mau scalping bisa lihat untuk entry posisinya di
M15. Tapi juga dengan melihat bahwa dia cenderung turun, berarti kita nunggu peluang untuk open sell untuk di Yes, siap. M15. Siap. Makasih Pak Yud. Makasih. Ya, misalkan di M15 muncul tanda misalkan begini lagi nih. Bearish engulfing lagi. Ya udah sell lagi ya di next candle sini kan. Kan di sini kan. Misalkan TP-nya ini kan ini udah muncul lagi nih, ini kan muncul lagi nih bearish engulfing di M15. Padahal target TP-nya tadi masih jauh secara daily adalah di bawah sini. Di bawah sini kan, misalkan kan. Nah, ini kita bisa ambil sell di sini. Take profitnya ya boleh yang terdekat ini ya, low ini kan. Atau boleh kalau kita kecilkan misalkan ada low sebelahnya lagi ya kan. Bisa kita ambil. Kurang lebih seperti itu. Iya Pak Yud, untuk yang apa engulfing-nya itu yang dilihat itu cuman body candle-nya Pak Yud ya, bukan sumbunya ya. Oh, kalau yang benar-benar apa namanya sempurna, ya kan? Sempurna nih ya. Ini yang kalau ini nih, ini kan ada bullish, ini ada bearish. High-nya lebih tinggi, ya. Kemudian closing candle-nya lebih rendah daripada low. Nah, ini sempurna. Yes. Bearish engulfing-nya sempurna. Nah, ini cari-cari yang sempurna ini, ya kan? Yang tidak sempurna banyak, tapi yang sempurna hanya sedikit. Ya, gitu ya. Siap. Oke, nah, kalau yang kan kita kita tidak harus trading terus, tapi kita cari yang trading dengan akurasi yang lebih tinggi. Ya. Oke, gimana? Bapak Ibu yang lain? Pak Imam udah gimana? Cukup ya, Pak Imam? Sudah cukup Pak Yud, Jelas ya? Terima kasih. Iya. Pak Imam udah trading? Udah Pak Yud, tapi tadi malam Pak Yud kena MC Pak Yud. Oh iya. Oke, tetap semangat. Ya, salah posisi, kebanyakan Iya, tapi nanti lebih bisa lebih lagi ya, nanti lebih baik lagi ya. Insya Allah pastilah. Iya. Allah, Bismillah. Oke, terima kasih Pak Yud. Sama-sama Pak Imam. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau ada yang mau dibahas, kita mau lihat. Misalkan kalau udah ada posisi open lagi, itu boleh lagi untuk dibahas. Kalau sudah ada yang posisi open trade, ini mau TP di mana nih? Kita boleh bahas langsung, boleh. Ya. Pak Redix, ada pertanyaan nih, Pak Redix nih. Kelihatannya serius sekali menyimak ya, Pak Redix. Silakan Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak bertanya. Baik, kalau sudah tidak ada, boleh di unmute. Oke, ada pertanyaan dari Pak Indra nih, Pak Michael. Yang di kotak itu engulfing ya, Pak? Yang di kotak. Engulfing, yang tadi dikotakin ya. Benar, yang tadi dikotakin engulfing. Yang tadi dikotak-kotakin engulfing. Contohnya ya. Oke. Gimana nih? Ini Pak Untung ya? Ini Pak Untung kasih tanda tanda tangan ini. nih. Boleh tangan Pak Untung, silakan dibuka Pak mikrofonnya. Terima kasih. Ini saya ingin tanyakan, nanti malam kan ada news besar yang ditunggu teman-teman trader. Nah, saya ingin tahu outlook-nya nanti malam NFC itu kemana arahnya gitu. Terima kasih. Oke, outlook-nya Pak. Oke, kalau kita lihat kan Amerika kan 2 kali ini pertumbuhan ekonominya kan minus, ya kan? Menandakan kan dia masuk ke gejalanya lah ya, gejala resesi, ya kan? Gejala resesi. Ya, tapi kan yang terakhir lalu kan non-farm payroll-nya kan masih bagus ya, bulan lalu ya. Bulan lalu masih bagus ya, tapi kalau misalkan kita lihat di sini kan dia pertumbuhan ekonominya minus 2 kali ya kan, memang proyeksi yang saat ini kan forecast-nya kan dia minus kan, minus ya, cenderung berarti hasilnya adalah minus ya. Tapi kan kita lihat yang lalu kan masih plus, kita lihat nanti hasilnya. Kalau hasilnya, karena data yang kemarin lagi sebelumnya kan data manufakturingnya Amerika itu kan naik ya. Manufaktur naik kan berarti itu cenderung ada
produksi yang meningkat. Berarti permintaan pun sepertinya kan ada pertambahan sehingga memproduksi lebih supaya memenuhi permintaan. Nah, itu bisa jadi hasilnya adalah bagus ya, karena untuk menaikkan manufaktur itu pasti kan ada tenaga kerja yang dipakai untuk manufaktur berjalan dan meningkatkan produksi. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Kalau hasilnya nanti bagus aktualnya, nah itu cenderung itu bisa mendorong penguatan dolar Amerika. Nanti kita lihat hasilnya, tapi kan belum ya. Nanti jam 19.30 WIB bisa dipantau. Nanti juga bisa dibahas ya di grup Telegram ya, Forsimpro Community ya. Bagi yang belum join, silakan join ya, Bapak Ibu yang di grup Telegram Forsimpro Community. Linknya mungkin boleh di-share sama Bu Liwul ya. Bu Lydia ya. Baik. Ya. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini, Bapak Ibu bisa join di grup Forex Simpro Community. Nanti di sana Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan banyak sekali. Kita akan memberikan signal trading harian kepada Bapak Ibu untuk Forex, Gold, Indeks, juga Nasdaq ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memerlukan arahan trading ya, Bapak Ibu dapat menghubungi analis-analis kami. Analis-analis kami akan mensupport kebutuhan trading Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu bisa mendapatkan market review, dan juga kita memiliki layanan klinik forex. Jadi Bapak Ibu yang sudah trading ingin mendapatkan edukasi lebih lagi, Bapak Ibu bisa mengikuti event kami klinik forex, dan kami juga menyediakan layanan private coaching ya. Private coaching ini spesial untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah menjadi nasabah di PT Java Global Futures. Jadi private coaching ini diberikan baik melalui online ataupun melalui tatap muka. Jadi kita sudah bisa ketemu kan, ini kan sudah bisa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau supaya lebih jelas lagi, mau ketemu analis langsung, mau di mentoring langsung, Bapak Ibu bisa menghubungi customer retention di PT Java Global Futures. Jadi ada banyak keuntungan untuk Bapak Ibu, bisa mendapatkan peluang-peluang meraih cuan di PT Java Global Futures, broker yang legal dan terpercaya. Jadi Bapak Ibu bisa trading dengan nyaman, dan juga di sini ada komunitas ya di Telegram grup. Bapak Ibu bisa discuss mengenai pergerakan daripada Forex, Gold, Index maupun Nasdaq. Oke, Pak Michael. Linknya Telegram. Linknya mau dikasih sekarang apa nanti nih Pak Michael? Sekarang aja ya, kita kasih ya. Boleh dikasih. Oke. Silakan join ya. Baik, sebentar saya kirimkan ya. Link Telegram Bapak Ibu semua pakai Telegram kan ya? Kita pakai Telegram. Saya copy dulu linknya. Bapak Ibu saya kirimkan di chat. Ya, chat ya, Bapak Ibu bisa melihat chat link join ya. Link Telegram Forex Simpro saya kirimkan. Sebentar. Oke, sudah saya kirimkan. Bapak Ibu bisa melihatnya di kolom chat, ataupun Bapak Ibu bisa juga menghubungi customer retention atau tim kami yang mengajak Bapak Ibu untuk join pada acara. Dan juga buat Bapak Ibu yang masih mau belajar ya, kita juga ada layanan channel untuk Forex edukasi. Bapak Ibu bisa melihat di Java Global Futures, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat YouTube channel kami di Forex Simpro, dan juga YouTube channel kami di Java Belajar Forex ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar sendiri melalui YouTube channel kami, ataupun dibimbing langsung oleh analis-analis kami dari PT Java Global Futures.
Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke tim yang sudah mengajak Bapak Ibu di dalam acara webinar edukasi pemula. Sebelum kita mau menutup acara, kita mau foto dulu nih Bapak Ibu. Oke, yang bisa dibuka, boleh dibuka kameranya. Kita akan foto sebentar. Pak Redix, Pak Gusti, kita mau tahu nih, teman-teman kita, rekan-rekan yang hadir, Pak Imam Basori, Ibu Eko Retno ya, Pak Heru, Pak Ted, Ibu Yuli, Ibu Alvina, Pak Lim ya, Pak Wahyu, Pak Cahyadi. Kemudian di sini saya mesti gulung nih layar saya karena cukup banyak yang hadir. Pak Sigit, Pak Isai. Oke, kita boleh foto, saya hitung. Hitungan mundur, 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, senang sekali. Kita juga ingatkan Bapak Ibu yang ingin join lagi di acara kita ada live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Kemudian kita ada live trading sesi Eropa setiap hari Rabu jam 4 sore. Kemudian kita ada juga sesi klinik forex ya. Kemudian juga kita ada sesi webinar edukasi pemula ini setiap Jumat rutin ya diadakan. Bapak Ibu bisa join dalam setiap edukasi-edukasi yang kami akan berikan kepada Bapak Ibu secara free ya. Tapi untuk private coaching ya ini memang khusus untuk nasabah Java Global Features. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu, segera bergabung di PT Java Global Features. Terima kasih untuk sore hari ini. Selamat sore dan salam profit. Salam profit. Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad.
Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat. Tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih.